Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan jurnal interaksi DNA fluoresan cytotoxic Piridimona Platinum 2 kompleks yang disusun oleh saya sendiri Muhammad Jaminasari dan teman saya Roja Harjaputra. Sumber dari jurnal ini dari Journal of Inorganic Biochemistry yang berjudul DNA Interaction of Fluorescent Cytotoxic Piridimona Platinum 2 kompleks, atau dalam bahasa Indonesia interaksi DNA dari fluoresan cytotoxic Piridimona Platinum 2 kompleks, karya Ricardo Bondia dan kawan-kawan. Abstrak kompleks piridin baru dari platina 2 PTCl2NNR RNN rangkap 2 min piridil metanimino dan R rangkap CH2 2 kali O CH2 2 kali OH min CH2 2 kali O CH2 2 kali OCH pirin. Di mana pirin? Pirin telah disiapkan senyawa tersebut memiliki rantai alkil dioksigenasi dalam satu terminal fluoresen. Dari residu satu pirenyl kompleks tersebut dikarakterisasi dengan analis unsur IR 1H-, 13C- dan 195PT oleh menggunakan spektrofotometer NMR. Senyawa yang bagian 1, struktur molekul ditentukan dengan praksi sinar X. Kristal tunggal kompleks tersebut dapat larut dan stabil di DMSO garing H2O per 80 per 20 volume. Kemudian didapatkan hasil pirenyl diuji sebagai antiproliferatif terhadap sel kanker yang akan menjadi subjek dari kankernya adalah kanker ovarium atau kanker rahim. Perkenalan, sifat anti kanker cisplatin ditemukan secara kebetulan di tahun 60-an. Sekarang terkenal bahwa target utama cisplatin adalah DNA. Setelah melintasi seluler member, kompleks dapat diaktifkan dengan hidrolisis, menghasilkan spesies bermuatan duduk yang bereaksi dengan situs koordinat DNA dan memodifikasi struktur biomolekuler. Piridimona pemecah telah dieksploitasi dengan menggunakan penghalang sterik sebagai pusat logam mirip dengan picoplatin dan mengubah residu R melalui rute sintesis yang mudah. Reaksi piridin 2 karboksil aldehid dengan amina yang sesuai. Kemudian percobaan, semua operasi dilakukan di bawah nitrogen kering. Pelarut dimurnikan sesuai dengan metode yang analisa disimpan di atas saringan molekuler kering 2 amino etoksi etanol, 2 piridina karboksil aldehid, 1 pirekarboaksil aldehid atau sigma aldrich digunakan tanpa pemurnian lebih lanjut dengan cis PTCl2DMSO2. Sebelumnya dikupas dengan menurut prosedur yang dilaporkan. Spektrum 1H-, 13C- dan 195PT NMR direkam dengan Baker Aven Spektro DRX400 dalam larutan CDCl3 jika tidak dinyatakan lain pergeseran kimiawi. Disebut tetrametilsilen 1H- dan 13C- dan H2PTCl6 dalam larutan D2O19PT standar eksternal. Saat tidak larut deuterich digunakan, kapil disegel berisi C6D6 adalah digunakan untuk mengunci instrumen. Singkatan berikut digunakan untuk sinyal singlet, doublet, triplet, dan multiplet, dan satu lagi luas BR. Sedangkan untuk studi pengikatan DNA, larutan stok DNA thymus betis dilakukan melarutkan garam natrium sigma aldrich dalam air saja. Mungkin cukup sekian dari kelompok 25 atas penjelasan interaksi DNA fluorescent cytotoxic Piridimona Platinum 2 kompleks. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hasil dan kesimpulan dari tes pengikatan DNA. Kemungkinan interaksi 7 dengan DNA timus anak sapi dianalisis dengan cara spektrofotometri dan spektrofluorometri titrasi. Catatan bahwa piren
ekspor memungkinkan penggunaan optik ini teknik dan mendukung adanya interaksi hidrofobik dengan pasangan basa DNA, yaitu mode pengikatan interkalasi yang bisa memiliki signifikan farmakologis. Titrasi dilakukan dengan menambahkan meningkatkan jumlah DNA langsung ke dalam kuvet yang berisi larutan kompleks dan diulangi pada suhu yang berbeda. Di sini ada grafiknya. Spektrofotometri titrasi untuk 7 atau DNA sistem CD sama dengan 1,8 kali 10 min5m. CP dari 0m menjadi 5,3 kali 10 min5m. Panah mengikuti meningkat kandungan yang DNA. Titrasi spektrofluorometri dilakukan serupa dengan percobaan fotometrik dan mengkonfirmasi variasi emisi fluoresensasi yang terjadi saat pengikatan DNA yang menarik amplitudo isoterm pengikat ternyata menjadi fungsi suhu, menjadi tinggi dan negatif pada 10,1 derajat Celcius, sangat kecil pada 26,6 derajat Celcius, dan tinggi dan positif pada 44,8 derajat Celcius. Lalu ada analisis data menurut persamaan. Pertama, di mana sinyal perubahan delta A hanya diganti dengan delta F, membuat ikatan kuantitatif lagi dengan pengecualian mode pengikatan yang terkait dengan penurunan sinyal di 10,1 derajat Celcius dan yang terkait dengan peningkatan fluoresensi pada 44,8 derajat Celcius. Oleh karena itu, fase pertama terjadi di adanya kondisi berlebih berwarna dan menghasilkan fluoresensi penurunan emisi terkait dengan konstanta pengikat dan meningkat dengan suhu delta H lebih besar dari 0. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa afinitas 7 terhadap DNA adalah sangat tinggi. Kemungkinan karena adanya dua aromatik yang terhubung secara fleksibel moietis. Mode pengikatan yang mungkin adalah alur dan antar kalation yang kalation yang berlaku tergantung pada suhu dan reagen konsentrasi. Perilaku ganda ini sudah ditemukan untuk kecil lainnya sistem molekul atau DNA. Data literatur juga menegaskan hal itu turunan piren dapat mengikat baik dalam alur kecil DNA penurunan emisi fluoresensi atau selingan menghasilkan peningkatan emisi fluoresensi. Lalu ada geometri interaksi DNA. Berikut grafiknya. Spektrum LD dari makromolekul menunjukkan seperti yang diharapkan. Kuat sinyal negatif pada 260 nanometer karena kontribusi purin dan PYR pasangan basa imidin. Mengikuti penambahan 7 atau jejak BD, sinyal dikroik terinduksi yang bergantung pada konsentrasi muncul dan lebih tinggi panjang gelombang, yaitu 300 sampai 450 nanometer panjang gelombangnya, yang merupakan wilayah spektral di mana tidak ada distribusi dari pasangan basa DNA dapat dideteksi dan hanya kromopor dari kompleks yang ditambahkan dapat menyerap. Di spektrum larutan DNA diinkubasi dengan 7 sinyal yang direduksi menunjukkan kontribusi positif dan negatif heterogenitas pengikatan. Perilaku ini dapat dijelaskan oleh adanya molekul obat yang berinterkalasi antara pasangan basa dan mengakomodasi sepanjang alur. Lalu ada studi sitotoksisitas.
Hasil yang diperoleh menunjukkan kemampuan untuk menginduksi signifikan efek antiproliferatif pada sebagian besar jalur sel tumor manusia pertimbangan. Dengan GI 50 nilai dalam itu kisaran mikromolar. Meskipun nilai-nilai ini lebih tinggi, sehubungan dengan perhitungan tersebut terlambat untuk obat referensi, menunjukkan kemanjuran yang lebih rendah pada sel. Kapasitas 7 untuk menggunakan sitotoksisitas yang sebanding pada kedua resisten dan sel karsinoma ovarium sensitif. Menyarankan untuk perancahan kimia ini kemampuan untuk mengatasi perlawanan. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kompleks piridinimo platinum 2 baru telah disiapkan, membawa kelompok piren terminal yang terhubung ke perancah chelating melalui spacer fleksibel yang dioksigenasi atau kompleks 7. Anti-aktivitas proliferatif 7 diperiksa secara in vitro terhadap keduanya yang sensitif dan garis sel kanker yang resisten. Kompleks 7 menunjukkan kemampuan yang menarik kotak untuk menghindari resistensi terhadap sel A2780-cis dan interaksi ion dengan DNA diselidiki dengan 2 spektroskopi independen teknik atau titrasi UV vis atau fluoresensi dan dikroism aliran linier. Secara khusus, pengumpulan data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa kedua alur pengikatan dan interkalasi terjadi dengan satu interaksi menjadi lebih jelas dalam kaitannya dengan yang lain menurut spesies yang terlibat rasio molar dan suhu. Bagian piren aromatik paling banyak kemungkinan bertanggung jawab untuk interkalasi melalui interaksi umum untuk residu semacam ini. Sementara pengikatan alur dapat dianggap berasal interaksi pirin-pirin dengan kerangka DNA. Disukai juga oleh logam mengandung residu dan atau spacer. Data yang dikumpulkan menunjukkan hal itu kompleks piridimino di akhir aril adalah kelas serbaguna antikompleks proliferatif. Studi sedang langsung untuk menyelidiki struktural analog dari kompleks 7. Selanjutnya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.